Oke, semuanya saya ucapkan salam, selamat malam. Sampai hari ini kita bersyukur atas penyertaan Tuhan, di mana Tuhan menyertai kita sampai penghujung tahun di bulan Desember ini. Kita bersyukur karena penyertaan Tuhan begitu indah, begitu sempurna di dalam kehidupan kita. Dia selalu ada untuk membimbing, menuntun kita semuanya. Sebab itu mari kita sama-sama menyampaikan syukur kepada Tuhan buat apa yang sudah Tuhan perbuat di kehidupan kita semuanya. Bapak di surga, kami mengucap syukur buat kesempatan malam hari ini atas kasih dan anugerah penyertaan-Mu dari hari ke hari. Engkau terus menuntun dan membimbing kami, Engkau tak jemu-jemu, Engkau setia kepada kami semuanya Tuhan. Kadang kami tidak setia kepada Engkau, tapi Engkau Tuhan yang selalu setia bagi kami. Kami sungguh bersyukur dan selalu bersyukur atas kasih-Mu yang begitu besar yang telah Kau nyatakan. Sampai hari ini merasakan betapa luar biasanya anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Kami ucap syukur dan terima kasih pada malam hari ini. Kami juga terus membuka hati kami untuk pengajaran-pengajaran di mana supaya kami semakin hari semakin cinta, semakin mengenal, semakin diteguhkan iman kami dalam Engkau. Sehingga pertumbuhan iman kami semakin hari hidup, bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Tuhan. Jalan-Mu sungguh tak terselami di dalam kehidupan kami semuanya. Berkati teman-teman kami yang belum sempat bergabung, kami semuanya, serta dalam aktivitas mereka, dalam kegiatan apapun, dan pelayanan pun, semua Tuhan menyertai dan berikan sukacita penuh. Terima kasih. Jalan-Mu tak terselami. Jalan-Mu tak terselami. Oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu, nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan penuh damai, amankan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Katakan jalan-Mu tak terselami. Jalan-Mu tak terselami. Oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih. Heran tak besar bagiku arti kehadiran Tuhan, nyata di dalam hidupku. Penyertaan
Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu. Saya katakan penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu. Arti kehadiranmu, arti kehadiranmu. Haleluya. Sungguh ajaib Tuhan, ajaib penyertaan-Mu di dalamku. Sempurna segala yang Kau buat bagiku, sempurna penyertaan-Mu sepanjang hidup. Dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, ke hari ini Engkau ada bagiku, Engkau ada untukku selama-lamanya. Kasih-Mu sempurna, Kasih-Mu indah, Kasih-Mu Tuhan mengalir, memberikan kekuatan, memberikan kemampuan. Hingga hari ini kami ada. Terpujilah Engkau Yesus, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Segala syukur bagi, segala pujian bagi-Mu, Tuhan yang hidup, Tuhan yang besar, Tuhan yang selalu ada dan menyertai setiap kami semua. Begitu ajaib Engkau Tuhan. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Sungguh tiada yang seperti Engkau, tiada yang melebihi Engkau. Engkaulah Tuhan, Allah keselamatan kami. Kau penghibur kami, Kau sahabat kami, Kau Bapa kami,
Terima kasih Tuhan, segala pujian bagimu, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Kasih Roh Kudus, Tuhan Tuhan setiap kami dalam suka dan duka tahun ini Tuhan, Kau masih berikan kesempatan untuk melihat, merasakan campur tangan yang begitu sempurna. Terima kasih Yesus. Kami akan syukur baginya. Naikkan syukur buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat selalu baru dan tak pernah terlambat. Besar setiamu di sepanjang hidup. Ku naikkan syukurku, naikkan syukur buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidup. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidup. Haleluya. Oh, haleluya. Besar setiamu Tuhan di sepanjang hidup kami. Besar anugerah-Mu, besar rahmat-Mu. Shalom teman-teman, hari ini kita akan sampai ke topik yang cukup dalam. Dan topik ini orang-orang yang belum Kristen itu mungkin sama sekali tidak akan mengerti hal ini. Jadi topik ini hanya dikhususkan kepada orang Kristen, dan ini sebenarnya saya akan menceritakan suatu perjalanan iman ya, di mana orang Kristen yang sudah mencapai sampai titik tertentu akan mengalami ini, dan ini sebagai konfirmasi dalam perjalanan iman kita kepada Yesus. Saudara, jadi ini adalah bagian kedua dari iman, yaitu iman dalam arti yang lebih tinggi, jadi logical fallacies atau sesat pikir. Oke, saya mulai dengan iman dalam pengertian yang lebih tinggi. Saudara, sepanjang sejarah, orang-orang percaya telah berjuang untuk memahami dengan benar hubungan antara iman dan perbuatan baik.
Kegagalan untuk memahami hubungan ini telah menyiksa banyak sekali jiwa selama berabad-abad dan terus berlanjut hingga saat ini. Orang Kristen seringkali berdebat tentang apakah yang akan menuntun orang Kristen ke surga. Apakah itu perbuatan baik atau iman kepada Kristus? Sebenarnya saya tidak berhak untuk berbicara tentang pertanyaan yang sulit seperti itu. Tetapi bagi saya itu seperti menanyakan, jika ada pisau, ya, pisau mana ke dalam dua pisau itu yang paling penting? Upaya moral yang serius adalah satu-satunya hal yang akan membawa Anda ke titik di mana Anda menyerupai Kristus. Tetapi iman kepada Yesus Kristus adalah salah satu-satunya hal yang dapat menyelamatkan Anda dari keputusasaan pada saat itu. Ya. Dan iman kepada Yesus Kristus itu akan membuahkan perbuatan baik. Dengan iman kepada Yesus, perbuatan baik pasti akan muncul. Oke, saudara. Kita baca firman Tuhan, Filipi 2 ayat 12 sampai 18. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetap kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan. Garis bawahi kata di dalam kamu ya saudara ya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus bahwa tidak percuma aku berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian, dan kamu juga harus bersukacita demikian dan bersukacitalah dengan aku. Saudara, Alkitab tampaknya menyelesaikan masalah iman dan perbuatan ketika menggabungkan kedua hal ini menjadi satu kalimat yang menakjubkan. Filipi 2:12, hai saudara-saudaraku kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetap kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Saudara, bagian pertama adalah kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, yang tampak seolah-olah segala sesuatu bergantung pada kita dan perbuatan baik kita. Tetapi ada bagian kedua yang berlanjut, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, yang tampak seolah-olah Allah melakukan segala sesuatu dan kamu tidak melakukan apa-apa. Oke. Nah, saudara, ini yang kita harus tahu, bahwa Tuhan ada di dalam Anda dan juga ada di luar Anda. Ya, makanya dikatakan di dalam kamu itu penting, saudara. Ya, saya khawatir itulah hal-hal yang kita hadapi dalam kekristenan. Saya bingung, tapi saya tidak terkejut. Anda lihat, kita sekarang mencoba untuk memahami dan memisahkan keduanya secara terpisah, yaitu apa yang sebenarnya, kalau kita pikir apa yang sebenarnya dilakukan Tuhan dan apa yang menjadi bagian manusia, dan manusia dan Tuhan bekerja sama. Nah, saudara, ini yang orang Kristen kadang tidak mengerti, ya. Dan tentu saja dengan pikiran kita mulai berpikir bahwa itu seperti dua orang bekerja sama. Sehingga Anda dapat berkata, Tuhan melakukan bagian ini dan saya melakukan bagian itu. Saudara, tetapi saya akan katakan, tetapi cara berpikir ini rusak. Tuhan tidak seperti itu, saudara. Dia di dalam diri Anda, dan dia juga ada di luar diri Anda. Jadi jika kita yang mengerjakan itu, sebenarnya bukan kita yang mengerjakan, tetapi Tuhan yang mengerjakan di dalam diri Anda. Jadi segalanya itu Tuhan yang mengerjakan.
Bahkan jika kita dapat memahami siapa yang melakukan apa, ya ini susahnya apa saudara? Saya rasa bahasa manusia tidak dapat mengungkapkannya dengan tepat. Dalam upaya untuk mengungkapkannya, gereja yang berbeda mengatakan hal yang berbeda. Ya. Tetapi Anda akan menemukan bahwa bahkan gereja yang paling bersikeras pada pentingnya perbuatan baik, ya, kayak orang Katolik yang penting perbuatan baik itu ya, seharusnya memberitahu bahwa Anda membutuhkan iman. Dan bahkan gereja yang sangat menekankan iman, seperti gereja Ortodoks Protestan, juga seharusnya menyuruh Anda untuk melakukan perbuatan baik. Nah saudara, Rasul Paulus, Rasul kasih karunia, mengatakan dengan jelas bahwa kita diselamatkan oleh iman, bukan oleh perbuatan. Namun, ia melanjutkan dengan mengatakan bahwa kita adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik. Bagi Paulus, perbuatan baik harus mengikuti iman seperti siang mengikuti malam. Kita tetap diselamatkan oleh iman, tetapi iman yang benar itu harus diikuti oleh perbuatan baik. Dan sumbernya adalah Roh Kudus yang berdiam di dalam hati kita. Saudara, akhirnya apa? Perbuatan baik adalah buah yang tak terelakkan dan bukti nyata dari iman yang hidup kepada Yesus Kristus dan merupakan ciri khas dari orang percaya sejati. Oke, ini pendahuluan saudara ya. Kita barusan sampai pendahuluan. Tetapi bagaimana dengan perjalanan iman itu? Ya, di sini iman dalam pengertian lebih tinggi. Yang pertama adalah iman sebagai prasyarat perbuatan baik Kristen. Perbuatan baik Kristen tanpa iman itu hanya seperti orang-orang dunia. Ya, tetapi iman adalah harus ada dulu sebelum kita dapat melakukan perbuatan baik yang sesuai dengan kerajaan Allah. Nah, saudara, iman harus ada usaha untuk mempraktekkan perbuatan baik Kristen. Dan iman juga sebagai penerimaan bahwa semua yang baik itu bukan dari diri kita, tetapi merupakan milik Tuhan. Dan yang terakhir, iman adalah ketergantungan penuh kepada Yesus Kristus. Ini adalah iman dalam pengertian yang lebih tinggi. Bukan poin 1, poin 2, poin 3, poin 4. Tapi ini sebagai suatu perjalanan iman kita. Nah, nanti kita lihat apakah kita sudah sampai pada tahap mana. Ya. Kita akan mulai yang pertama. Iman sebagai prasyarat perbuatan baik Kristen. Saudara, iman dapat dianggap sebagai prasyarat bagi kebajikan Kristen. Dan bukan sekedar kebajikan itu sendiri. Ya. Iman adalah kebajikan Kristen, kita udah bahas pada pelajaran sebelumnya. Tetapi iman juga dapat dianggap sebagai prasyarat bagi kebajikan Kristen. Dengan kata lain, orang harus percaya bahwa perbuatan baik mereka memiliki makna yang lebih besar. Perbuatan-perbuatan yang mendapat penerimaan di sorga sebelum mereka memulai hidup bermoral. Saudara, kita akan mulai jujur ya pada titik ini. Masalahnya di sini adalah bahwa bahkan orang Kristen yang paling taat pun cepat atau lambat akan goyah dalam iman mereka. Dan adalah manusiawi untuk meragukan hal itu. Terutama karena Tuhan tidak menunjukkan dirinya kepada manusia dengan cara yang konkret. Pada akhirnya, tidak cukup untuk menjalani kehidupan yang baik dan bermoral. Bahkan orang Kristen yang paling taat pun akan berdosa cepat atau lambat. Jadi, kebenaran yang sebenarnya adalah, ini saudara, menemukan bahwa manusia tidak pantas masuk surga. Bahkan manusia yang sangat bermoral adalah orang berdosa. Iman dimulai untuk menemukan bahwa manusia sebenarnya tidak pantas masuk surga. Bahkan manusia yang sangat bermoral sekalipun adalah orang berdosa. Nah saudara, kita akan baca firman Tuhan, Roma 3 ayat 9. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi, atau di sini dikatakan orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa.
Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Akhirnya kita lanjutkan Roma 3 ayat 25 sampai 28. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilan pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang percaya kepada Yesus. Jadi demikian saudaraku, kita manusia, apa dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Saudara, Matius 5 ayat 3 berbunyi, berbahagialah orang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Saudara, ayat ini mengandung makna bahwa sebelum seorang dapat masuk ke dalam kerajaan Allah, ini adalah suatu proses yang harus dialami manusia. Ia harus menyadari, mengaku ketidakberdayaannya dan ketidakmampuan perbuatannya sendiri untuk menyelamatkan diri sendiri. Itulah yang disebutkan miskin di hadapan Allah. Dalam konteks ini, miskin di hadapan Allah berarti seorang menyadari bahwa ia tidak memiliki perbuatan baik atau amal yang dapat diandalkan untuk masuk surga. Ia hanya menggantungkan hidupnya sepenuhnya pada Allah untuk selamanya. Kita dapat memiliki gambar yang jelas mengenai maksud dari miskin di hadapan Allah melalui perumpamaan yang Yesus berikan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Tuhan Yesus menyampaikan pesan ini kepada orang lain dan orang-orang menganggap dirinya baik atau benar, tetapi memandang rendah orang lain. Orang Farisi merasa baik dan benar karena ia bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan seperti pemungut cukai. Ia juga menyombongkan puasanya dan persepuluhannya. Berbeda dengan pemungut cukai yang berdiri jauh-jauh, bahkan tidak berani mengadah ke langit dan memukul dirinya sembari berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Pemungut cukai ini miskin di hadapan Allah dan mengakui kebutuhannya akan Allah. Karena itulah kita tidak dapat menyepelekan hati yang miskin di hadapan Allah. Sebab tidak ada seorang pun dapat masuk ke dalam kerajaan surga, terkecuali mereka terlebih dahulu menyadari kebobrokan, keberdosaan, dan pengakuan kebutuhannya akan Tuhan. Saudara, dalam pengertian iman yang lebih tinggi, seseorang harus menyadari kebobrokannya diri sendiri. Ya saudara, nah ini adalah jika kita ingin mencapai tingkat iman yang baik, bukan sekedar kita percaya Yesus, bukan sekedar kita memiliki iman ya dan asal tidak mualaf, bukan, tetapi kita harus menyadari kebobrokan diri sendiri, menyadari dan berkata kepada Tuhan bahwa kita tidak bisa melakukan masuk surga dengan kekuatan kita sendiri, saudara ya. Oleh sebab itu, iman adalah sebagai prasyarat perbuatan baik Kristen. Lebih jauh, orang Kristen yang baik harus menerima bahwa pencapaian dan prestasi mereka dalam hidup sebenarnya bukanlah milik mereka. Tuhanlah yang menyediakan. Singkatnya, orang Kristen yang baik harus menerima dengan iman bahwa perbuatan baik mereka bukan yang dihasilkan mereka dengan kekuatan sendiri, tapi itu benar-benar milik Allah dan dosa-dosa mereka adalah milik mereka sendiri. Ya, di sini Charles Spurgeon mengatakan, "When you feel yourself to be utterly unworthy, you have hit the truth." Ketika kita merasa bahwa diri kita tidak pantas, sebenarnya kita telah menemukan kebenaran. Itu adalah jujur, saudara. Alkitab itu adalah kitab yang jujur. Kalau salah dia bilang salah, kalau benar bilang benar. Ya, kalau misalnya kitab lain itu ada biografi tentang leluhur misalnya, nggak mungkin kita ngomong leluhur jelek di sana. Ya kan, pasti yang bagus-bagusnya aja dimasukin. Tetapi di dalam Alkitab, nabi-nabi yang berbuat dosa pun dikatakan di sana
Abraham menipu bahwa istrinya adalah adiknya, ya. Si Yakub menipu, ya. Daud berzina, Samson tidak percaya dan percaya pada dia. Semuanya dimasukin hal-hal yang jelek dari para nabinya Tuhan. Tetapi itulah Alkitab. Saya suka Alkitab karena itu. Karena Alkitab berkata jujur. Dan sini Alkitab juga berkata jujur tentang diri kita. Bahwa diri kita, diri manusia tidak bisa masuk surga dengan perbuatan diri sendiri. Oleh sebab itu, untuk mencapai iman yang bertumbuh, pertama-tama orang Kristen harus mengakui bahwa dirinya bangkrut. Dirinya tidak bisa apa-apa. Itulah yang disebut miskin di hadapan Allah. Oke, saudara, selain itu, saya harus beralih ke iman dalam pengertian kedua, dan ini hal yang tersulit yang pernah saya alami, saudara. Ya, saya ingin mendekati dengan kembali ke pokok bahasan tentang kerendahan hati. Ya, Anda mungkin ingat saya pernah ajarin bahwa langkah pertama menuju kerendahan hati adalah menyadari bahwa seseorang itu sombong. Jika kita tidak ngaku bahwa kita sombong, kita tidak mungkin bisa rendah hati. Dan langkah pertama dan langkah yang terbesar untuk mencapai kerendahan hati, ngaku dulu kamu sombong, ya. Nah, di sini saya setelah kita mengakui kebobrokan kita, ada orang yang langsung down, saudara. Udahlah, saya memang nggak bisa. Tetapi saya ingin menambahkan bahwa sekarang langkah berikutnya untuk iman ini adalah kita coba, tetapi coba dengan serius, melakukan upaya yang serius untuk mempraktekkan kebajikan-kebajikan Kristen. Kesabaran kita dites, pengendalian diri kita dites, kemurahan kita dites, ya, untuk menolak hal-hal yang dosa kita dites. Kadang-kadang kita tes mungkin seminggu nggak cukup, saudara. Seminggu mungkin ya gampang lah kita nahan. Segalanya seringkali berjalan lancar selama minggu pertama. Saudara, cobalah untuk melakukan sesuatu yang mungkin Anda kurang, cobalah beberapa bulan. Pada saat itu, sejauh yang dapat dilihat, Anda bisa jatuh sepenuhnya atau bahkan jatuh lebih rendah pada titik awalnya. Nah, saudara, seseorang itu harus jujur dan menemukan beberapa kebenaran tentang dirinya sendiri, bahwa manusia tidak dapat melakukan apa-apa. Nah, saudara, tetapi saudara, daripada tidak mencoba, lebih baik mencoba dan gagal. Tidak ada seorang pun tahu seberapa buruk dirinya sampai ia berusaha keras untuk menjadi baik. Ya, saudara, ada gagasan konyol yang beredar bahwa orang baik kebal dari godaan. Itu kebohongan yang jelas, saudara. Tetapi hanya mereka yang mencoba melawan godaan tahu seberapa besar godaan itu. Saudara, Anda akan mengetahui kekuatan tentara musuh dengan melawannya, bukan dengan menyerah. Benar kan? Anda akan mengetahui kekuatan angin dengan mencoba melawannya, bukan dengan berbaring di tempat tidur. Seseorang akan menyerah pada godaan setelah 5 menit, tidak akan tahu seperti apa jadinya 1 jam kemudian. Saudara, itu sebabnya sebenarnya orang jahat dalam satu pengertian hanya tahu sedikit tentang kejahatan. Karena apa? Mereka telah menjalani kehidupan yang terlindungi dengan selalu menyerah. Mereka sebenarnya tidak tahu apa yang disebut kejahatan, orang jahat. Nah, saudara, kita juga tidak akan pernah mengetahui kekuatan dorongan jahat di dalam diri kita, ya, kalau kita coba melawannya. Dan Kristus, karena dia adalah satu-satunya orang yang tak pernah menyerah pada godaan, juga satu-satunya orang yang tahu sepenuhnya apa arti godaan, satu-satunya realitas yang sempurna. Saudara, kalau kita misalnya kelemahan kita adalah amarah, coba kita mencoba untuk melawan godaan amarah itu, saudara. Kalau kita selalu menyerah, pokoknya selalu tersinggung kita marah, kita tidak tahu apa artinya kemarahan itu. Ya, oleh karena itu hal utama yang kita pelajari dari upaya serius untuk mempraktekkan kebijakan Kristen adalah bahwa kita gagal. Dan ini adalah sesuatu yang berharga. Kita mengetahui
bahwa kita gagal. Ya kita tahan sekali, oke lah nggak bisa marah. Tapi dihantam terus gitu loh. Saya juga ya ada satu orang selalu mau menguasai saya dengan gini-gini. Walaupun saya sebenarnya orangnya sudah cukup sabar ya. Tapi ada ketika saya jebol juga saudara ya. Ya, nah itu satu proses yang penting bahwa mengetahui bahwa kita gagal ya. Jika ada gagasan bahwa Tuhan ini memberikan kita ujian, bahwa kita mungkin mendapatkan nilai bagus karena menang dari godaan itu, karena memang kita pantas mendapatkannya. Saudara, gagasan ini harus dihapuskan. Jika ada gagasan tentang kompromi, gagasan apapun bahwa kita dapat melaksanakan bagian kita, oh kita nggak bisa melakukan itu karena itu adalah urusan Tuhan, ini juga harus dihapuskan. Oke, saya ulangin saudara. Jika ada gagasan bahwa Tuhan memberi kita ujian bahwa kita mungkin mendapatkan nilai bagus karena memang pantas mendapatkannya, gagasan ini harus dihapuskan. Saudara, jika ada gagasan tentang semacam kompromi, gagasan apapun bahwa kita dapat melaksanakan bagian kita dari usaha kita dan menuntut Tuhan untuk melaksanakan bagiannya, ini juga harus dihapuskan. Ya, saudara, itu adalah pengertian yang salah. Itu adalah cara pikir setiap orang Kristen, saudara, memiliki kepercayaan samar-samar kepada Tuhan. Saudara, ya. Sampai ia menjadi seorang Kristen sejati, barusan dia tahu bahwa sebenarnya orang cara berpikir ini memiliki kepercayaan samar-samar. Ya. Yang apa? Yang memiliki gagasan tentang sebenarnya itu adalah ujian Tuhan berikan dan kalau kita lulus itu adalah semua usaha kita. Dan kompromi, oh saya sudah melakukan bagian saya dan sisanya itu Tuhan harus lakukan. Itu dua-duanya adalah kepercayaan yang bagi orang Kristen baru itu sepertinya fair saudara. Tetapi sampai seseorang menjadi seorang Kristen sejati, gagasan itu adalah gagasan yang salah. Tidak apa-apa, Tuhan tidak salahkan orang masih memiliki gagasan itu. Tetapi perjalanan iman seseorang sampai suatu titik mereka barusan mengerti bahwa itu salah. Nah saudara, hasil pertama dari kekristenan sejati adalah untuk menghancurkan gagasan itu hingga berkeping-keping. Ya saudara, ketika mereka menemukannya hancur berkeping-keping, sebagian orang Kristen berpikir bahwa kekristenan adalah sebuah kegagalan atau menyerah. Bukan. Mereka tampaknya membayangkan bahwa Tuhan sangat berpikiran sederhana. Pada kenyataan tentu saja Tuhan Yesus tahu tentang semua ini. Satu hal yang dirancang untuk dilakukan oleh orang Kristen yang sepertinya itu fair, baik, tetapi harus menghancurkan gagasan ini berkeping-keping, saudara. Itu apa? Gagasan tentang ujian, di mana sebenarnya kita dikasih ujian Tuhan, kita bisa nggak dengan kemampuan kita lulus atau enggak, itu gagasan yang salah. Atau kita memiliki gagasan, kita udah melakukan bagian kita, itu kan susah, itu bagian Tuhan melakukannya. Itu juga salah, saudara. Ya. Oke, saya kasih satu perumpamaan di dalam satu kitab suci. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betseda. Di situ orang membawanya kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah mereka. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawanya keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya di atasnya dan berkata, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang sebab melihat mereka berjalan-jalan tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Ya. Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh sehingga ia telah melihat segala sesuatu dengan jelas. Saudara, lihat bahwa ini Tuhan Yesus melakukan mujizat 2 step. Step pertama dia melakukan mujizat, orang itu bisa melihat tapi melihat samar-samar. Tetapi kedua kali Yesus meletakkan tangannya lagi ke mata orang itu, maka barulah orang itu sungguh-sungguh melihat. Saudara, tidak mungkin Yesus tidak dapat menyembuhkan mata tersebut secara instan. Ya, tetapi Tuhan Yesus pasti sengaja memilih untuk melakukannya dalam 2 tahap. Mengapa? Karena Yesus ingin mendramatisir sesuatu yang sedang terjadi di tingkat spiritual. Gitulah saudara.
Ya, ada orang Kristen baru yang imannya sampai gini, dan yang sekarang saya berikan pengajaran adalah iman dalam pengertian yang lebih tinggi. Iman di mana orang tidak melihat Yesus sebagai sesuatu yang samar-samar lagi, tetapi melihat Yesus dengan jelas, saudara. Ya, mujizat ini terjadi pada suatu titik dalam pelayanan Yesus ketika banyak orang yang tadinya buta terhadap Tuhan mulai melihat sekilas sesuatu yang belum pernah melihat sebelumnya. Mereka udah melihat Yesus mengadakan mujizat, takjub pada pengajarannya. Mereka mendengar Yesus berbicara dengan penuh kuasa. Mereka melihat dia mengusir setan. Mereka melihat dia melakukan mujizat-mujizat menakjubkan. Mereka merasakan ada sesuatu yang tidak biasa dan istimewa tentang Yesus. Mereka tahu itu ada hubungan dengan Tuhan, tetapi mereka masih samar-samar. Mereka masih belum melihat dengan jelas bahwa Yesus sendiri adalah Tuhan dalam wujud manusia dan mereka dapat memperoleh hidup yang kekal hanya melalui iman kepada Dia. Mereka mulai melihat, tetapi mereka perlu melihat dengan lebih baik. Saudara, mungkin kita seperti itu. Mungkin ada saat ketika kita tidak tertarik pada Tuhan. Hal-hal rohani membuat Anda bosan dan tidak masuk akal bagi Anda. Anda sama sekali tidak menyadari hal-hal tentang Tuhan. Namun, kini ada sesuatu yang berubah di dalam diri Anda. Anda menjadi ingin lebih tahu tentang Yesus. Anda bahkan mungkin merasa Dia telah menyentuh Anda dengan cara tertentu. Anda telah menemukan lebih banyak tentang Yesus. Mungkin dari pengajaran, baca Alkitab, dan Anda bahkan mulai melihat sesuatu. Anda mulai melihat sesuatu yang sangat istimewa tentang Tuhan Yesus, dan Anda mulai melihat betapa pentingnya menyenangkan Tuhan dan hidup selamanya. Saudara, tetapi Anda melihat lebih banyak dari sebelumnya, karena sebelumnya Anda buta. Tetapi Anda telah sampai pada titik itu, tetapi Anda masih belum memfokusnya dengan jelas. Seperti orang yang disentuh Yesus, Anda tidak lagi benar-benar buta, tetapi Anda juga tidak dapat melihat dengan jelas. Anda telah berubah dari kebutaan menjadi penglihatan yang kabur, tetapi belum memiliki penglihatan yang jelas. Anda tahu ada sesuatu yang istimewa tentang Yesus, tetapi Anda tidak dapat mengatakan dengan pasti siapa Dia dan siapa Anda. Ya, kita belum tahu kita siapa, saudara. Tadi saya sudah jelaskan, tahap pertama untuk mencapai tingkat iman lebih tinggi adalah untuk menyadari kebobrokan Anda. Ya kan? Anda belum bisa mengandalkan semuanya kepada Tuhan. Anda tidak dapat mengatakan dengan pasti bahwa Anda bukan orang Kristen, tetapi Anda juga tidak dapat mengatakan dengan pasti bahwa Anda adalah seorang Kristen. Anda merasa tersentuh oleh Tuhan dan Anda dapat melihat lebih dari Anda lihat, tetapi semuanya tampak kabur dan sulit untuk didefinisikan. Saudara, jika Anda berada di posisi seperti itu, maka Anda adalah orang yang Yesus maksudkan ketika Ia memilih untuk melakukan mujizat ini dengan cara yang lakukan. Dan Anda adalah orang yang Tuhan ajak bicara ketika Ia menceritakan kisah ini di dalam Alkitab, saudara. Ya, saudara, itu adalah bagian kedua bahwa iman itu harus disertai usaha untuk mempraktekkan kebajikan Kristen, tetapi Anda harus menemukan bahwa Anda gagal. Nah, lucunya di sana, saudara. Oke. Nah, yang ketiga, barusan kita tahu bahwa kenapa kita gagal. Kita baru tahu bahwa iman adalah, saudara, kita tahu bahwa segala sesuatu yang baik itu bukan milik dari manusia, tetapi segala sesuatu yang baik itu adalah milik Tuhan, dan itu kita harus sadari bahwa sesuatu yang baik itu adalah Tuhan yang punya, sesuatu yang berhubungan dengan dosa adalah kita yang punya. Itu namanya jujur, ya. Tuhan Yesus telah menunggu saat Anda menemukan bahwa tidak ada pertanyaan mengenai segala sesuatu kita lulus ujian atau kompromi, ini bagian kita, ini bagian Tuhan, ya. Dan kemudian inilah penemuan lain akan muncul dalam perjalanan iman Anda, bahwa setiap kemampuan yang Anda miliki, kekuatan untuk berpikir atau menggerakkan anggota tubuh Anda dari waktu ke waktu, itu semuanya adalah pemberian dari Tuhan. Jika Anda mengabdikan setiap saat dalam hidup Anda secara eksklusif untuk melayaninya, saudara, Anda tidak akan dapat memberikan apapun kepadanya yang bukan miliknya.
Dengan kata lain, segala sesuatu yang Anda berikan kepadanya, itu semua adalah miliknya. Jadi ketika kita berbicara tentang seseorang yang melakukan sesuatu untuk Tuhan, atau memberikan sesuatu kepada Tuhan, saya akan memberitahukan seperti apa sebenarnya. Ya saudara, kadang-kadang kita memberi persembahan aja, kita bilang, saya telah memberikan terbaik. Ya, saudara, itu seperti anak kecil yang mendatangi ayahnya berkata, "Ayah, Papa, berikan aku 100.000 untuk membelikanmu hadiah ulang tahun." Saudara, tentu saja sang ayah melakukannya dan ia dengan senang dengan hadiah yang diberikan anak itu. Itu semua sangat baik dan pantas. Ya, tetapi saudara, salahnya gini. Tetapi hanya orang bodoh yang akan berpikir bahwa itu berkat dari usaha anaknya kepada bapaknya. Bukan, segala sesuatu yang kita berikan kepada Tuhan itu sebenarnya adalah milik Tuhan. Saudara ya, ini kalau kita bisa akui, kita akan mencapai tingkat iman yang lebih tinggi, saudara. Nah, saudara, ketika seseorang telah menemukan kedua hal ini, ya, bahwa kita tidak bisa apa-apa, ya, kita telah menyatakan keberangkutan diri sendiri dan mengakuinya di hadapan Tuhan, dan kita juga sudah mengatakan bahwa segala sesuatu yang kita bisa lakukan bukan karena usaha kita, tetapi benar-benar adalah milik Tuhan. Setelah seseorang telah menemukan kedua hal ini, Tuhan barusan benar-benar dapat bekerja untuk meningkatkan iman kita. Setelah ini kehidupan nyata baru dimulai. Orang itu kini telah bangun. Nah saudara, sekarang kita dapat melanjutkan pembicaraan tentang iman dalam arti yang lebih tinggi. Saudara, ada hal-hal tertentu dalam kekristenan yang dapat dipahami dari luar sebelum Anda jadi Kristen, ya. Katekisasi, doktrin dasar Alkitab. Namun saudara, ada banyak hal yang tidak dapat dipahami sampai Anda telah menempuh titik tertentu di sepanjang jalan Kristen. Hal ini murni praktis meskipun tidak tampak seperti itu. Itu adalah petunjuk untuk menghadapi persimpangan jalan atau rintangan tertentu dalam perjalanan. Dan saudara, hal ini tidak akan masuk akal sampai seseorang itu mencapai titik itu. Makanya tadi saya bilang, kalau ini didengar orang belum Kristen, saudara, mereka tidak akan mengerti. Ya, setiap kali Anda menemukan pernyataan apapun dalam tulisan-tulisan Kristen, saudara, yang tidak dapat Anda pahami, kadang-kadang kalau kita baca Alkitab Anda tidak pahami, jangan khawatir. Biarkan saja, telan dulu saudara. Akan tiba suatu hari, mungkin bertahun-tahun kemudian, ketika Anda akan tiba-tiba melihat artinya. Itu artinya apa? Iman Anda bertumbuh. Nah, saudara, saya mungkin berpikir saya sudah sampai di sana kadang-kadang, tapi padahal belum. Saya hanya bisa meminta orang Kristen yang terpelajar untuk berhati-hati dan memberitahu saya ketika saya melakukan kesalahan, dan orang lain untuk menerima apa yang saya katakan dengan skeptis sebagai sesuatu yang ditawarkan, karena itu mungkin bisa membantu. Bukan karena saya yakin bahwa saya benar, karena saya pun masih di dalam perjalanan iman yang belum sempurna, saudara. Oleh sebab itu, saya akan mencoba melanjutkan berbicara tentang iman dalam pengertian kedua, yaitu pengertian yang lebih tinggi. Saudara, saya baru saja mengatakan bahwa pertanyaan tentang iman dalam pengertian ini muncul. Ya, saudara, ketika seseorang telah melakukan yang terbaik, usaha untuk melakukan kebajikan Kristen yang terbaik, mempraktekkan kebajikan Kristen dan menemukan bahwa ia gagal. Ya, dan melihat bahwa jika ia bisa, ia hanya akan mengembalikan kepada Tuhan apa yang sudah menjadi milik Tuhan, sesuatu yang baik. Dengan kata lain, ia menemukan kebangkrutannya. Nah, sekarang saya kasih tahu yang Tuhan pedulikan sebenarnya bukan perbuatan kita, ya. Karena sebenarnya, saudara, yang Tuhan pedulikan bahwa kita seharusnya menjadi makhluk dengan jenis atau kualitas tertentu, ya. Saya udah pernah katakan, kucing kalau diajarin untuk melayani tamu, tetap iya aja ya ada kucing. Kucing itu harus menjadi makhluk dengan jenis kualitas tertentu, misalnya jadi manusia. Barusan dia tidak akan kejar tikus yang gendut dan warna pink itu. Ya, kita harus menjadi manusia baru, manusia yang mempunyai sifat Tuhan,
makhluk seperti yang Ia inginkan bagi kita, makhluk yang berhubungan dengan diri Tuhan dengan cara tertentu. Ya, dan caranya itu ya seperti itu, mengakui dulu kebobrokan kita dan mengakui bahwa segala sesuatu yang baik itu semuanya milik Tuhan. Saya tidak menambahkan dan berhubungan satu sama lain dengan cara tertentu. Karena jika Anda telah menjadi makhluk yang seperti Tuhan inginkan dalam kualitas tertentu, atau yang Alkitab sebutkan sebagai manusia baru, jika Anda benar dengannya, Anda pasti akan benar dengan semua makhluk, semua orang itu. Sama seperti jika semua jari-jari roda dipasang dengan benar pada porosnya dan peleknya, Anda pasti berada pada posisi yang tepat satu sama lain. Dan selama seseorang menganggap Tuhan sebagai penguji yang telah memberikan ujian untuk dikerjakan, dan seperti pihak lawan dalam semacam tawar-menawar, kompromi, selama ia memikirkan klaim dan klaim balasan antara diri dengan Tuhan, saudara, masih dalam tahap itu, saya melakukannya untuk kamu, Tuhan sisanya Tuhan kerjakan buat saya, Tuhan saya udah lulus ujian, terima kasih Tuhan udah memberikan saya kekuatan untuk melakukan salah satu. Saudara, jika Anda masih dalam tahap itu, Anda belum berada dalam hubungan tepat dengannya. Ia salah memahami siapa dirinya dan siapa Tuhan. Dan ia tidak dapat masuk ke dalam hubungan tepat sampai ia menemukan fakta kebangkrutan kita, saudara. Ketika saya mengatakan menemukan, yang saya maksud adalah benar-benar menemukan. Tidak sekedar mengatakannya seperti burung beo. Tentu saja setiap anak jika diberi pendidikan agama tertentu, akan segera belajar untuk mengatakan bahwa kita tidak punya apa-apa untuk dipersembahkan kepada Tuhan yang bukan miliknya. Ya, bahwa kita gagal mempersembahkan tanpa menyembunyikan sesuatu. Namun yang saya bicarakan adalah benar-benar menemukan bahwa Anda mengaku di dalam lubuk hati Anda bahwa pengalaman itu adalah benar. Yaitu apa? Benar-benar menemukan melalui pengalaman bahwa itu benar. Anda marah, Anda udah mencoba untuk menahan amarah, tetapi Anda gagal. Itu adalah pengalaman, saudara. Ya, ketika seseorang telah menemukan kedua hal ini, Tuhan baru benar-benar dapat mulai bekerja. Setelah ini kehidupan nyata dimulai. Orang ini telah bangun dan kita mulai melanjutkan pembicaraan dalam pengertian selanjutnya. Bahwa sebenarnya iman adalah ketergantungan penuh kepada Kristus. Ya, saudara. Oke. Ketika seorang menemukan hal ini saya ulang terus ya, Tuhan benar-benar dapat mulai bekerja. Ya. Kecuali kita sungguh-sungguh berusaha, saudara, apapun yang kita katakan akan selalu ada di benak kita bahwa jika kita berusaha lebih keras lagi, lain kali kita akan menjadi orang baik sepenuhnya. Jadi dalam satu pengertian, jalan kembali ke Tuhan adalah jalan upaya moral, berusaha lebih keras dan lebih keras lagi. Namun dalam pengertian lain, bukan upaya, bukan perbuatan yang membawa kita ke surga. Semua upaya ini mendorong kepada momen penting sampai Anda berpaling kepada Tuhan dan berkata, Engkau yang dapat melakukan ini. Aku tidak bisa. Bukan pada momen ketika Anda bertanya pada diri, apakah aku telah mencapai momen itu? Bukan, saudara. Jadi jangan duduk dan mulai mengamati pikiran Anda untuk melihat momen Anda udah sampai mana. Itu mendapatkan kita di jalur yang salah. Ya, ketika hal-hal terpenting dalam hidup kita terjadi, kita cukup sering tidak tahu pada saat itu sebenarnya apa yang sedang terjadi. Nah, saudara, ini ada satu contoh. Seseorang tidak selalu berkata pada dirinya halo, saya sudah dewasa, saya sudah tumbuh dewasa. Seringkali barulah ketika ia menoleh ke belakang, ia menyadari apa yang telah terjadi dan mengenali sebagai apa yang orang-orang sebut sebagai tumbuh dewasa. Anda akan melihatnya dalam hal-hal sederhana. Saudara, seorang pria yang mulai cemas memperhatikan apakah ia akan tidur, kemungkinan besar akan tetap terjaga. Seorang yang cemas memperhatikan apakah saya telah tumbuh, apakah saya telah mencapai sampai tingkat tertentu, saudara, ia tetap akan stuck pada tingkat tertentu. Selain itu, hal yang saya bicarakan sekarang mungkin tidak terjadi pada seseorang tiba-tiba. Seperti yang Rasul Paulus atau seorang Kristen sejati sebagai Bunyan. Saudara, hal itu, pertumbuhan iman itu terjadi secara bertahap sehingga tidak ada seorang pun dapat menunjuk pada jam tertentu atau bahkan tahun tertentu. Dan yang penting adalah
apakah kita berubah. Sifat perubahan itu sendiri. Bukan bagaimana perasaan kita saat itu perubahan itu terjadi. Perubahan itu adalah perubahan dan merasa yakin dari usaha kita sendiri menjadi keadaan di mana kita putus asa untuk melakukan apapun bagi diri sendiri dan menyerahkannya kepada Tuhan. Kita mulai berubah dari merasa yakin bahwa itu adalah kita punya usaha menjadi kita putus asa melakukannya bagi diri kita dan menyerahkan kepada Tuhan. Itu adalah lompatan yang sangat besar. Oke? Dan saya tahu kata-kata serahkan kepada Tuhan dapat salah dipahami, tetapi kata-kata itu harus tetap ada ya saudara. Arti dari orang Kristen yang menyerahkan segalanya kepada Tuhan, bahwa bukan semuanya itu dia serahkan kepada Tuhan, ya. Bahwa ia menaruh seluruh kepercayaan kepada Kristus, percaya bahwa Kristus dengan satu atau lain cara akan berbagi dengan ketaatan manusia yang sempurna yang telah ia lakukan sejak kelahirannya hingga penyalipannya, bahwa Kristus akan menjadikan manusia ya lebih seperti dirinya dan dalam arti tertentu memperbaiki kekurang-kurangannya. Dalam bahasa Kristen, ia akan berbagi keputraannya kepada kita sehingga menjadikan kita seperti dirinya, yaitu anak-anak Tuhan. Jika Anda ingin mengatakan seperti itu, Kristus menawarkan sesuatu secara cuma-cuma. Ia bahkan menawarkan segalanya secara cuma-cuma. Dalam arti tertentu, seluruh kehidupan Kristen terjadi dengan menerima tawaran yang sangat luar biasa itu dengan cuma-cuma. Saudara, yang paling penting itu kita harus menyatakan kebangkrutan diri kita sendiri. Nah, saudara, nggak banyak lagi. Namun, saudara, kesulitannya itu adalah kita mau ngaku atau enggak. Kesulitannya adalah mencapai titik pengakuan bahwa semua yang telah kita lakukan, yang dapat kita lakukan adalah sia-sia. Sekali lagi, dalam arti tertentu, Anda mungkin mengatakan bahwa tidak ada godaan yang pernah diatasi sampai kita berhenti berusaha mengatasinya. Namun Anda tidak dapat berhenti mencoba dengan cara yang benar dan untuk alasan yang benar sampai Anda mencoba sekuat tenaga. Jadi dalam pengertian lain, jangan salah menyerahkan segalanya kepada Kristus berarti kita pasrah. Tapi dalam pengertian lain, menyerahkan segalanya kepada Kristus tentu saja tidak berarti Anda berhenti mencoba. Mempercayai Kristus tentu saja berarti mencoba melakukan semua yang Dia katakan. Tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa Anda percaya kepada seseorang jika Anda tidak mau mengikuti nasihatnya. Jadi, jika Anda benar-benar telah menyerahkan diri Anda kepada Yesus Kristus, saudara, itu berarti Anda mencoba untuk menaatinya. Namun dengan motivasi yang benar. Bukan melakukan hal-hal itu agar Anda diselamatkan, tetapi karena Dia telah menyelamatkan Anda. Bukan berharap untuk masuk surga sebagai hadiah dari perbuatan Anda yang luar biasa, tetapi pasti bertindak dengan cara tertentu karena secerah cahaya samar pertama dari surga sudah ada di dalam diri Anda. Saudara, adalah omong kosong bahwa perbuatan baik dilakukan untuk motivasi itu. Yang dilakukan adalah gagasan bahwa surga dapat dibeli dengan perbuatan baik Anda. Saudara, omong kosong lainnya adalah iman adalah satu-satunya yang penting. Akibatnya jika Anda memiliki iman, jika Anda percaya kepada Yesus, tidak masalah apa yang Anda lakukan dan bersenang-senanglah. Dan Kristus akan memastikan itu tidak akan membuat perbedaan pada akhirnya. Itu omong kosong. Dan omong kosong lainnya adalah jika apa yang Anda sebut dengan iman Anda kepada Kristus tidak melibatkan sedikit pun perhatian terhadap apa yang Dia katakan, maka saudara, itu sama sekali bukan iman. Bukan iman atau kepercayaan kepadanya, tetapi hanya penerimaan intelektual terhadap beberapa teori tentang Dia, saudara. Saudara, hati-hati dengan omong kosong ini. Saudara, dengan penutup, saya pikir semua orang Kristen akan setuju dengan saya jika saya mengatakan bahwa meskipun pada awalnya kekristenan tampaknya hanya tentang moralitas, tentang tugas, tentang aturan, serta rasa bersalah dan harus melakukan perbuatan baik. Saudara, saya akan rangkum di sini. Namun kekristenan dalam tahap yang lebih tinggi, namun kekristenan akan menuntun Anda keluar dari semua itu, menuju sesuatu yang lebih tinggi. 1.
kekristenan harus dimulai dengan kebangkrutan diri. Di sini orang Kristen yang baik harus menerima kenyataan dan mengakui bahwa mereka sebenarnya bukanlah orang baik sama sekali. Di saat krisis seperti itu, mereka harus menyerahkan hak pilihan mereka dan menerima bahwa Tuhan akan menjaga mereka. Saudara, yang kedua, orang Kristen yang baik pada akhirnya akan mencapai titik di mana mereka tidak lagi secara sadar berusaha menjadi lebih baik. Karena mereka percaya bahwa Tuhanlah yang akan menuntun mereka. Namun saudara, satu-satunya cara bagi mereka untuk mencapai titik tersebut adalah berusaha menjadi baik. Oke? Nah, ini yang kedua ini Anda boleh renungkan, ini susah, saya nggak bisa kasih penjelasan lebih lanjut. Ya, tapi ada 1 sampai 1 titik Anda tidak secara sadar berusaha lebih baik, tapi untuk mencapai titik itu adalah dengan cara berusaha menjadi lebih baik. Ya, saudara Anda pikirkan. Dan yang ketiga, iman adalah perjuangan seumur hidup. Pertama-tama perjuangan untuk menjadi baik, kemudian barusan jika Anda mencapai tingkat yang lebih tinggi, perjuangan untuk menerima kebangkrutan diri sendiri dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Saudara, demikianlah paparan saya tentang iman dalam pengertian lebih tinggi. Besar anugerah berlimpah kasih, semakin hari makin bertambah besar anugerah, besar anugerah berlimpah kasih, semakin hari makin bertambah besar anugerah. Terus katakan besar anugerah, besar anugerah berlimpah kasih, semakin hari makin bertambah besar anugerah, semakin hari makin bertambah besar anugerah. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh besar anugerah-Mu yang melimpah di sepanjang kehidupan kami hingga malam hari ini Tuhan. Kami tetap terus menerima kasih setia, anugerah, rahmat yang Tuhan terus berikan bagi kami. Sungguh luar biasa kasih-Mu, sungguh luar biasa karya-Mu di dalam kehidupan kami hingga pada hari ini Tuhan. Di penghujung tahun ini, kami sungguh merasakan betapa luar biasanya Engkau, sebab Engkau yang telah mengerjakan segala sesuatu di dalam kehidupan kami. Engkau yang melakukannya Tuhan, Engkau yang menarik kami, bukan kami yang mengerjakannya, tetapi Engkau. Karena kami tidak mampu, kami tidak sanggup, kami tidak bisa untuk berbuat apa-apa, tetapi karena Engkau Tuhan. Justru Engkau-lah yang mengerjakan bagi kami, semua adalah milik-Mu. Kalau kami dapat berbuat baik, itu karena Engkau yang mengerjakannya dalam depan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur dan bersyukur sekali memiliki Tuhan seperti Engkau, di mana Engkau yang terus senantiasa melakukan hal-hal yang terbaik di dalam kehidupan kami. Terima kasih malam hari ini pengajaran yang sudah hamba-Mu sampaikan melalui Pastor David Chang, kiranya Tuhan
Firman malam hari ini benar-benar untuk menjadi bahan perenungan setiap kami, agar kami itu semakin hari memiliki level iman yang lebih tinggi lagi. Terima kasih berkat hamba-Mu, Pastor David Chang yang telah mengajar buat kami. Tambah-tambahkan terus hikmat, pewahyuan daripada Roh Kudus, sehingga Engkau terus memakai hamba-Mu ini untuk memberikan pengajaran-pengajaran bagi kami, sehingga kami dibekali iman kami dibekali, pengenalan kami akan Engkau, kami dibekali akan pertumbuhan rohani kami menuju kesempurnaan di dalam Engkau. Terima kasih berkat hamba-Mu dalam pelayanan, berkat hamba-Mu dalam pekerjaan, juga dalam rumah tangganya, kiranya Engkau senantiasa yang terus menuntun pembimbingnya, ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami juga yang ada dalam kelas ini, kiranya berkat yang dalam Roh Kudus senantiasa terus memberikan hikmat, pengertian di dalam roh kami, sehingga kami semakin hari semakin bertumbuh iman kami, semakin bertumbuh dan kami berbuah lebat seperti yang Kau inginkan. Terima kasih. Hari ini kami mau mengakhiri Bible Study dan kami mau menerima berkat yang daripada Engkau. Silakan Pak David. Oke. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan engkau seluruhnya. Semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Dan Ia yang memanggil kamu dengan setia, Ia juga akan menggenapinya. Dan kasih karunia Tuhan Yesus Tuhan kita selalu menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.